Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ramadhani. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi inovasi pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih itu inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah suatu hal yang terbarukan, suatu pembaharuan terhadap atau mengenai aspek pendidikan. Nah, apa aja itu yang diperbarui? Mungkin dari sistemnya, cara belajarnya, atau bahkan aspek-aspek yang ada di dalam bidang dunia pendidikan. Nah, topik kali ini saya akan membahas mengenai mini riset inovasi pendidikan. Nah, sebenarnya apa itu mini riset? Mungkin saya sebagai mahasiswa dan juga teman-teman serta ibu bapak dosen mengetahui sebagaimana mini riset itu dilaksanakan untuk bertujuan sebagai latihan kecil-kecilan bagi mahasiswa ataupun pelatihan bagi mahasiswa dalam penelitian mereka dalam suatu bidang yang lebih ilmiah. Nah, sebenarnya apa sih itu mini riset inovasi pendidikan? Nah, di mini riset inovasi pendidikan, kami sebagai mahasiswa diberikan tugas oleh dosen, di mana kami melakukan penelitian dalam bidang pendidikan secara kecil-kecilan, yang mana penelitian tersebut memerlukan persiapan. Yang pertama yaitu menemukan topik yang akan diangkat dalam mini riset. Yang kedua, menentukan lokasi tempat pelaksanaan mini risetnya. Dan yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan mini riset. Serta mengajukan administrasi lain-lainnya yang berkaitan dengan perizinan, baik kepada dosen maupun terhadap lapangan penelitian atau objek penelitian tersebut. Nah, selanjutnya, sistematika penulisan mini riset dan juga bagaimana sih penulisan bagian utama dari mini riset tersebut. Nah, sistematika penulisan dari mini riset ini yang pertama yaitu kita harus melihat persyaratan dari tempat kita berasal gitu. Misalnya saya Mutiara Ramadhani dari Universitas Riau, maka saya harus mengikuti aturan dan juga hal-hal lainnya yang sesuai dengan kaidah penulisan dari Universitas Riau itu sendiri. Nah, ataupun teman-teman sekalian bisa mengikuti kaidah penulisan dari tempat yang teman-teman akan publikasikan. Nah, teman-teman bisa mengikuti hal tersebut. Selanjutnya, kita harus dapat memperhatikan sistematika penulisan dari pelaporan mini riset ini, seperti bagian cover, bagian utama, serta bagian akhirnya, penutupan atau kesimpulannya. Nah, selanjutnya penulisan bagian utamanya. Penulisan bagian utama ini dapat kita ketahui ya bagian-bagian isinya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga memutuskan masalah, yang ketiga keempat tujuan dan kegunaan penelitian, yang kelima kajian pustaka, yang keenam metode dan teknik pengumpulan datanya, yang ketujuh hasil dan pembahasan penelitian serta kesimpulannya. Nah, mungkin teman-teman dapat lihat di sini di layar ini. Kalau mini riset inovasi pendidikan tersebut contohnya dapat kita dapati di beberapa tempat publikasi ya gitu. Nah, bagian atas ini yaitu bagian muka yang terdiri dari sampul, daftar isi, serta abstraknya. Dan persyaratan dari abstrak itu tuh minimal 1 halaman gitu. Nah, selanjutnya terdapat bagian inti. Bagian inti ini dapat kita lihat terdiri dari pendahuluan dari kajian pustaka tadi. Nah, selanjutnya terdapat bagian metode penelitian dan juga hasil penelitian yang terdapat pada bagian inti tadi.
Dan selanjutnya terdapat pembahasan yang mana hasilnya dan juga pembahasan dari hasil penelitian tersebut dituangkan ke dalam bagian inti dari bidang riset tersebut. Nah, bagian hasil dan pembahasan ini membahas hal yang merinci mengenai aspek yang diteliti serta meliputi dari berbagai sampel yang dikumpulkan yang berkaitan dengan penelitian teman-teman tadi. Nah, selanjutnya bagian akhir atau penutup. Pada bagian akhir dan penutup ini terdapat kesimpulan dan juga daftar pustaka. Pada bagian kesimpulan ini dapat kita ketahui hasil dari penelitian tersebut. Maka dapat kita lihat kesimpulan dari bidang riset tadi itu dapat kita lihat pada bagian akhir ini. Dan sumber dari penelitian tersebut, sumber dari referensi yang kita ambil, maka kita cantumkan pada bagian daftar pustaka sesuai dengan kaidahnya. Nah, pada bagian semua tadi dapat kita simpulkan bahwasanya bidang riset inovasi pendidikan tersebut harus mengikuti berbagai macam kaidah yang ada sesuai dengan tempatnya. Maka setelah kita mengikuti kaidah serta kaidah penulisan dan juga persyaratan lainnya, barulah bidang riset kita tersebut dapat diterima oleh berbagai macam penerbit ataupun penerbit lainnya yang akan dapat diterima oleh masyarakat dan juga dapat digunakan secara resmi dan juga valid gitu informasinya dan dapat digunakan sebagai penelitian oleh peneliti selanjutnya gitu. Dan hal tersebut mudah-mudahan akan bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Nah, setelah penjabaran tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya bidang riset inovasi pendidikan tersebut dapat berbagai macam bentuk ya gitu. Karena inovasi pendidikan ini sangat luas kancahnya ataupun bagiannya gitu, bagian bidang penelitiannya. Nah, maka dari hal tersebut kita simpulkan bahwasanya bidang riset inovasi pendidikan ini diperlukan untuk pelatihan pelatihan mahasiswa gitu, biar mereka terbiasa dan saya juga seperti itu, biar kami terbiasa dalam penelitian dalam kancah kecil-kecilan gitu. Jadi bidang riset ini akan berfungsi sebagai penelitian kecil-kecilan yang gimana ya, dijadikan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih besarnya gitu, lebih validnya gitu, lebih dalam skala yang lebih besar dan juga lebih resmi dan juga valid hasil penelitiannya yang dapat digunakan untuk kehidupan kita. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya mengenai inovasi pendidikan, bidang riset inovasi pendidikan. Sampai sini saja. Sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan, maka kita dapat mengambil kebaikannya dan juga buang keburukannya. Oleh karena itu, saya Mutiara Ramadhani dari Universitas Riau mengakhiri penjelasan materi hari ini. Jika ada teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen yang ingin bertukar pendapat dengan saya, maka kita dapat berdiskusi secara bersama di ruang online. Karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.